tren yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Halo teman-teman, apa kabar? Hai. Oke, kenalan dulu. Nama saya Azam. Saya dari kantor pengacara hukum Ferisham. Di sebelah saya ada teman saya. Nama saya Dewi. Saya juga dari kantor Ferisham and Partner. Nah, oke, Mbak Dewi. Hari ini kita mau membahas apa, Mbak Dewi? Kira-kira yang lagi ramai apa, Mbak Dewi? Untuk saat ini ya Mas Azam ya, yang lagi rame itu tentang pengesahan RUU TNI. Pengesahan RUU TNI, oke. Nah, biasanya nih Mbak Dewi kalau nyari-nyari berita RUU TNI itu dari mana, Mbak? Kalau aku tuh lebih ke sosmed ya Mas. Sosmed? Ya, kayak contohnya kayak di TikTok ataupun di Instagram seperti itu. Kalau Mas Azam sendiri di mana? Kalau aku ya teman-teman ya, karena aku ini mewakili generasi milenial, jadi aku lebih banyak mencari berita-berita dari portal-portal berita. Karena dulu kan, kalau dulu itu senengnya baca koran. Nah, sekarang karena koran itu sudah semakin sulit ya kayaknya ya. Sekarang semakin sulit, jarang terus pakai koran. Juga sekarang lebih cepat kayaknya, kita buka laptop atau buka handphone, baca-baca dari berita, portal-portal berita itu lebih cepat. Nah, kalau kita baca nih dari kemarin kan rame ya demo di mana-mana. Yeah. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri sekilas nih, Mbak Dewi itu kira-kira pro atau kontra sih sama RUU TNI ini? Sejujurnya ya Mas ya, ini kalau aku tuh di tengah-tengah gitu loh. Soalnya kan kemakan apa ya, berita-berita kayak ya. Yang ada yang pro dan ada yang kontra juga. Aku tuh kadang juga berpihak ke pro dan juga berpihak ke yang kontra gitu. Oke. Kalau aku pribadi sih, pribadi itu sebenarnya pro, karena aku sudah baca teman-teman di beberapa portal. Seperti kita baca dulu ya. Aku baca dari detik.com. Nah, ini ada perbandingan bunyi pasal 47 dan 53 di RUU TNI Lama dan UU Lama. Nah, oke, kita baca dulu. Yang pertama nih teman-teman, RUU TNI ya, yang lama ya. Dalam pasal 7 penambahan operasi militer selain perang. Pasal 7 dalam UU TNI Lama memuat 14 tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Di RUU TNI ada 2 tambahan operasi militer selain perang. Pasal 7 2 huruf B Undang-Undang 34 tahun 2004 atau UU Lama. 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintah daerah. 10. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Yang ke-11, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara, perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia. 12. Menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayaran, dan penerbangan terhadap pembajakan, perombakan, dan penyelundupan. Nah, dalam revisinya sebenarnya sama teman-teman, ada 14 juga Mbak Dewi. Cuman ada 2 tugas tambahan lagi, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber. Ya, sekarang kan di dunia sudah digital ya. Terus yang kedua, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Nah, berarti ada 2 tambahan pasal yang ditambahkan, yaitu kalau menurut aku pribadi itu masih masuk teman-teman, masih masuk dalam tugasnya TNI sih harusnya ya. Karena menanggulangi ancaman pertahanan cyber ya. Sekarang ancaman pertahanan cyber ya, kemarin kita tahu pada beberapa berita juga bahwa
keamanan cyber di negara kita itu lagi tidak baik-baik saja juga ya. Ya, benar. Nah, mungkin adanya RUU ini juga melibatkan TNI dalam pertahanan cyber itu sendiri. Ya. Nah, ada juga dalam pasal 47 penambahan jabatan sipil. Nah, pasal 47 ini membahas satu, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ya. 2, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau yang kita biasa kenal SAR, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Nah, kalau di RUU-nya ada penambahan lagi, itu teman-teman, selain yang sudah tadi saya sebutkan, ada pengelola perbatasan, pertambahannya, penanggulangan bencana dan penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Jadi penambahannya itu, kalau menurut Mbak Dewi sejauh ini gimana Mbak penambahannya? Sejauh ini penambahannya tuh lebih ke masuk akal ya. Setelah tadi Mas Azhar jelasin, aku kan juga belum sempet mencerna semuanya kan, baca berita-berita dari sosmed kemarin. Akhirnya saya tuh tergiring, jadi lebih ke pro atau lebih ke kontra. Aku itu masih ini Mas, kayak di tengah-tengah gitu loh. Ya. Tapi setelah Mas Azhar jelasin tadi, aku tuh kayaknya lebih mengarah ke pro sih. Pro ya juga. Soalnya kan juga masih masuk akal juga kan. Kalau seperti TNI itu masuk ke apa tuh namanya Mas Azam? Beberapa jabatan sipil juga. Jabatan sipilnya juga kalau menurut saya teman-teman ya masih masuk akal. Ada pengelola perbatasan. Ya selama ini perbatasan kita jaga sama siapa? TNI juga kan. Ya, benar. Terus penanggulangan bencana. Ya penanggulangan bencana tim SAR kita juga sejauh ini yang sepengetahuan saya juga teman-teman. Kepala Badan SAR itu selalu dipegang dari militer ataupun dari militer yang sudah purna tugas seperti itu. Terus kemudian ada keamanan laut otomatis karena laut kita juga dijaga oleh TNI Angkatan Laut kan. Terus Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung bisa juga karena bisa memperkuat. Nah, tapi kan kemarin juga ada beberapa demo yang di mahasiswa itu yang mengkhawatirkan ya, yang khawatir dengan bangkitnya kembali Orde Baru. Nah, kalau dari pendapatnya mahasiswa itu jabatan-jabatan sipil ini akan dikuasai oleh TNI gitu. Akan dikuasai oleh TNI. Mungkin beberapa mahasiswa tuh belum mencerna secara keseluruhan ya. Dari pandangannya Mbak Dewi, Mbak Dewi tahu nggak dulu kira-kira kasus 98 seperti apa? Sedikit banyak tahu kan ya? Iya. Nah, kekhawatirannya mahasiswa itu kan itu bangkit lagi. Nah, pendapatnya Mbak Dewi sendiri sebagai Gen Z ini seperti apa? Pendapat saya ini mengenai ini kan demo mahasiswa. Iya. Pendapat saya itu lebih ke mahasiswa itu sebelum demo tuh harus membaca keseluruhan dulu, isinya. Lalu setelah tahu ataupun setelah mengerti secara jelas itu baru dia boleh berpendapat. Nggak harus dengan demo juga kan, mungkin kan nggak asal-asalan juga kayak pemerintah kan tuh ngasih Mas, kayak ngasih peraturan yang menjatuhkan atau istilahnya intinya pemerintah juga nggak sembarangan ya dalam memberikan peraturan terbaru ya. Pasti ada pertimbangannya juga. Pasti ada pertimbangan, nggak mungkin juga menjelunturkan kita sebagai istilahnya menyusahkan rakyat. Ya, menyusahkan, intinya sulit banget ngomongnya. Intinya seperti itu Mas Azhar. Jadi menurut saya juga itu masih masuk akal untuk pengesahan RUU TNI, karena juga masih ke keamanan juga, terus pertahanan di Indonesia, pertahanan negara Indonesia, ya. Kalau aku pribadi ini juga ada berita yang menarik dari Tribun Jatim, dari Ketua DPR kita Ibu Puan Maharani.
Nah, seperti yang Mbak Dewi bilang tadi, Ibu Puan ini meminta rakyat baca baik-baik RUU TNI setelah ramai di penolakan. Nah, memang sih kemarin cukup disayangkan bahwa di beberapa kota cukup ricuh ya demo ini ya. Kayak di Surabaya, di Malang, di beberapa kota cukup ricuh juga. Menurut saya pribadi juga ini kan awalnya setahu saya berangkat dari rapat RUU yang berada di hotel waktu itu ya Mbak. Yang waktu itu juga beberapa teman-teman aktivis juga menggerebek hotel itu, terus akhirnya menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kenapa kok rapat tentang RUU ini harus tertutup dan harus di hotel? Nah, menurut saya mungkin next pemerintah nih harusnya lebih terbuka, karena ya mau gimana pun rakyat juga berhak tahu undang-undang apa yang sedang direncanakan untuk pemerintah, karena mau tidak mau undang-undang ini pun pasti juga akan berdampak ya untuk masyarakat. Nah, itu sih kalau menurutku. Ya, saya juga berpikir seperti Mas Azam juga. Untuk pemerintahan, aku harap kedepannya lagi lebih terbuka, karena kita sebagai warga biasa pun juga berhak tahu keputusan negara gitu. Jadi nggak boleh nggak bisa kalau secara tertutup juga ya. Terus buat teman-teman mahasiswa juga yang demo, boleh kalian menyuarakan pendapat kalian, boleh banget ya Mbak Dewi, dan harus demo, karena kita sudah berada di era demokrasi. Demonstrasi itu boleh, tapi satu lagi, sebelum kita demo, mungkin kalau saran saya kita telah bersama dulu. Jadi duduk bersama antara mahasiswa atau antara mahasiswa dengan dosen, dengan apa yang sebelum kita sampaikan. Nah, kita bedah dulu nih di kalangan, bikin forum dulu mungkin ya di kampus atau di manapun sebelum turun ke jalan untuk demo. Jadi berdiskusi dulu gimana baiknya, terus menelaah benar-benar apa yang mau kita aspirasikan, baru setelah itu kita sampaikan dengan baik-baik. Kalau bisa dengan baik-baik, dengan baik-baik ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai mahasiswa, untuk semua mahasiswa ataupun warga masyarakat biasa itu demo dengan cara ricuh. Aku nggak setuju ya untuk seperti itu tuh, karena bakal merugikan untuk negara kita juga. Misal kayak membakar apapun ya di area-area yang publik gitu publik gitu. Terus itu sangat merugikan ya teman-teman ya. Itu nggak boleh kalau bisa tuh kedepannya lagi dipertimbangkan, karena itu bisa merusak fasilitas negara seperti gedung-gedung yang berkepentingan, gedung-gedung yang penting ya, istilahnya gedung-gedung yang jadi ikon-ikon negara ya. Benar. Itu harus dipertimbangkan lagi. Jadi untuk mahasiswa sarannya, kalau mau mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan dulu. Kalau di sosmed sendiri yang ramai banyakan mana Mbak kira-kira? Banyakan pro atau banyakan kontra? Atau berimbang juga nih? Ya, ini saya itu lihatnya kebanyakan yang kontra Mas sebenarnya. Tapi setelah saya telah lebih lanjut, saya lebih ke pro sih. Mbak Dewi sendiri lebih ke pro ya? Iya, benar. Itu teman-teman. Jadi kalau dari pendapat kita nggak pro satu dan lain hal, tapi kita sudah benar-benar menelaah, membaca bahwa apa yang ada di dalam isi itu menurut kita pribadi masih masuk akal dengan tupoksi atau tugas dari TNI itu sendiri. Oke, mungkin dari saya itu aja. Dari Mbak Dewi ada tambahan lagi mungkin? Cukup. Oke, teman-teman, terima kasih dan saksikan video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tinggalkan juga di kolom komentar kita next mau bahas video apa lagi. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Bye-bye.